Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syurutu sihhatis shaumi idza tawaffarat hadhihi syurutu sihhatis shaumu wa hiya arba'atun al-islamu fayushtatu an yakuna musliman jami'an nahari falaw irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu wasani al-aqlu fayushtatu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahari falaw junna walau lahzatan wahidatan batala shaumuhu wa amal ghima wa sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. An-niqa'u as-salisu an-niqa'u minal haidi wan nifasi fayustaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar falau hadat fi akhir lahzatin minan nahari batala shaumuha wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Ar-rabi'u al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi ay an ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu tasihhu fihi as-shawmu bi an lam yakun minal ayyami allati nuhiya 'anis shawmi fiha. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita ini setelah kita pada minggu yang lalu membahas tentang hukum melaksanakan puasa. Yang terakhir kita sudah bahas tentang puasa yang hukumnya haram, yang terakhir. Sekarang kita masuk kepada pembicaraan tentang syarat-syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya sahnya puasa seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang menyebabkan puasa seseorang menjadi sah. Ketika salah satu dari syarat ini yang jumlahnya 4, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka puasa seseorang menjadi tidak sah kalaupun dia melaksanakan puasa. Syarat yang pertama adalah al-islamu jelas. Ini kalau ada orang yang di luar Islam melaksanakan puasa secara syariat itu tidak sah hukumnya. Jadi kalau umpamanya Pak Wayan apa atau siapa namanya mau melaksanakan puasa, ya itu tidak sah hukumnya secara syariat. Syaratnya sah puasa yang pertama adalah Islam, dan Islamnya seseorang ini syaratnya supaya harus terjadi sepanjang hari itu. Sepanjang hari dia Islam, dia Muslim sepanjang hari. Ya. Sehingga falawir tadalahwatan wahidatan batala saumu. Kalau di tengah suatu hari, ya pada detik tertentu orang yang melaksanakan puasa dia murtad. Nauzubillah min dzalik, dia murtad. Walaupun murtadnya cuma sebentar saja, misalnya 1 menit atau 2 menit, itu hukumnya batal puasanya. Dan sekaligus puasanya tidak sah. Jadi pertama harus Islam. Yang kedua harus berakal, artinya akalnya on. Ya. Jadi akalnya seseorang yang puasa itu harus on dalam artian, ya, seseorang yang puasanya, yang orang yang puasa akalnya harus on sepanjang hari, ya, mulai dari maghrib, mulai dari
subuh ya, dari terbit fajar sampai dengan maghrib itu akalnya harus on, harus on. Nah, karena itu maka falau junna walau lahzatan wahidatan, maka kalau ya di tengah hari ya, siang hari dari terbit fajar sampai dengan maghrib ada waktu orang bersangkutan kumat gilanya ya, kumat gilanya walaupun sebentar saja ya, walaupun sebentar saja maka puasanya menjadi batal ya, kumat sebentar barang 10 menit misalnya, maka batalnya puasanya itu menjadi batal ya. Terus wa ammal irma was sukru, nah fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Sementara kalau orang yang mopok dan orang mabok itu dia akan batal puasanya ya, atau dia akan sah puasanya kalau sepanjang hari ya, dia mopok tapi ada waktu dia sadar ya, ada waktu dia sadar walaupun sadarnya barang-barang 10 menit misalnya. Ada orang dari sebelum subuh ya, sebelum fajar dia mopok ya, dia mopok kemudian nanti terus sampai dengan jam 12 baru dia sadar sebentar aja ya, dia bantar sadar sebentar saja, lalu setelah itu mopok lagi sampai dengan maghrib. Ini puasanya menjadi sah ya, sah puasanya karena memang tadi malam sudah berniat ya, berniat untuk puasa esok, tetapi berhubung pas mau fajar dia mopok, hilang akalnya off terus, tapi ada waktu ya beberapa menit misalnya di tengah-tengah hari dia sadar, maka puasanya menjadi sah. Beda dengan kalau umpamanya tidak pernah dia sadar dari pas subuh ya, sebelum subuh misalnya mopok terus hilang akalnya off terus sampai dengan maghrib tak pernah ada sadar-sadarnya, maka yang bersangkutan puasanya menjadi batal ya, tidak sah karena tidak sedikit pun ada waktu dia sadar. Itu bedanya dengan orang gila. Kalau orang gila itu ketika kumat gilanya ya, walaupun sebentar saja barang beberapa menit misalnya, itu puasanya menjadi batal. Nah, kalau orang mopok atau orang mabuk itu puasanya akan menjadi batal kalau tidak pernah ada sadar sedikit pun selama dari terbit fajar sampai dengan maghrib tiba. Nah, itu baru puasanya menjadi batal dan tidak sah ya. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang tidur? Nah, orang yang tidur ini mirip-mirip ini, cuma tidur tidak menjadi hal yang menyebabkan puasa menjadi batal walaupun dia tidur seharian ya, tidur seharian tidak pernah bangun-bangun ya, bahkan sholat tidak pernah misalnya ya. Itu kalau ini tidur, namanya tidur, itu tetap sah puasanya, tidak batal puasanya ya, tidak batal puasanya orang yang tidur melulu gitu. Tapi kalau kebanyakan tidur, itu hukumnya makruh juga di dalam bulan Ramadan ya. Tidur sih tidur, tapi tidur yang yang disyariatkan adalah tidur yang menjadi sangu nanti bekal waktu malam nanti supaya segar kita taraweh untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itu tidur yang, tapi kalau tidur melulu dari subuh sampai dengan maghrib jelas itu tidak dianjurkan oleh syariat. Apalagi niatnya tidur supaya cepat sore misalnya, itu sudah lain niatnya itu ya, sudah tidak diperkenankan oleh syariat seperti itu. Yang berikutnya ya, persyaratan yang berikutnya supaya sah puasa seseorang adalah an-niqa'u minal haid wan nifasi, suci dari haid dan nifas bagi seseorang perempuan. Seorang perempuan itu ya
akan sah puasanya kalau sepanjang hari dia suci dari haid dan nifas. Nah, fayushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jama'an nahari, maka seseorang perempuan akan sah puasanya kalau tidak kena, ya, kalau tidak kena haid dan nifas sepanjang hari itu. Sehingga falau habat fi akhir lahzatin minan nahar, misalnya batala saumuha. Kalau ada orang perempuan pas mau maghrib itu, ya ketika 10 menit mau maghrib kena dia, ya dia, apa hukum puasanya? Batal puasanya, walaupun dia sudah sebentar lagi 10 menit misalnya, ya tetap batal puasanya, ya. Dan dengan demikian walakin wa kadzalika la tahurat asna'ahu. Nah, ketika misalnya bagaimana kalau umpamanya orang perempuan kena kemudian di tengah hari misalnya dia itu suci suci, ya, tetap juga tidak sah puasanya walaupun suci di tengah hari misalnya, ya. Dan ketika ini yang terjadi, ya, dan memang bagi orang perempuan ketika dia haid, ya, maka yang bersangkutan, ya, memang tidak dilarang untuk makan, minum, dan tidak ada larangan itu, ya, silakan aja, ya. Nah, orang perempuan ketika dia haid boleh dia makan minum, karena memang ada orang yang tidak puasa, ya, itu tidak boleh makan minum walaupun dia tidak puasa. Ada orang yang begitu secara syariat, ya. Jadi puasa tidak dilakukan tapi imsak wajib gitu, menahan diri untuk tidak mengkonsumsi, ya, makanan atau minuman itu wajib hukumnya bagi orang tertentu, ya, orang tertentu. Nanti akan kita jelaskan mengenai itu. Termasuk misalnya ada orang lupa niat untuk puasa Ramadan, lupa niat malam, ya, jadi pas dia ingat setelah sholat subuh baru ingat sudah terbit fajar. Nah, orang ini puasanya bagaimana? Puasanya tidak sah, puasa hari itu tidak sah. Dan karena puasa tidak sah, maka dia cuma wajib imsak, itu dia. Wajib dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ya. Haram hukumnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan, minum, merokok dan sebagainya. Tidak boleh, mereka bukan haram hukumnya. Kalau ada orang lupa niat di waktu malam, ya, lalu besoknya kita nyampah sudah tidak berniat tadi malam, toh juga kita tidak puasa, tidak boleh. Artinya haram hukumnya dia melakukan yang membatalkan puasa seperti itu. Nah, haram hukumnya dia melakukan itu dan wajib imsak. Kalau itu wajib imsak sampai dengan nanti maghrib. Nah, orang seperti ini. Tapi kalau orang yang haid, tidak, sebaliknya dia boleh. Ya, boleh dia melakukan mengkonsumsi konsumsi makan atau minum karena dia haid. Akan tetapi ya, di sini disebutkan bahwa kadzalika la tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Akan tetapi ketika dia pas suci, orang haid pas dia suci misalnya tengah hari jam 11 12 suci dia, ya, maka sisa waktu sampai dan maghrib ini yang bersangkutan, ya, disunatkan untuk imsak, sunat untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu dia sunat hukumnya. Artinya kalau dia langgar itu tidak masalah, ya, tidak haram dan tidak wajib dia melakukan imsak, cuma sunat. Sehingga kalau dia lakukan imsak itu maka dia mendapatkan pahala sunat gitu. Orang perempuan yang suci di tengah hari, ya, haidnya putus pada saat itu, maka sisa hari sampai dengan maghrib itu disunatkan bagi yang bersangkutan untuk melakukan imsak, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa benar.
Jelas niki? Kemudian yang berikutnya, orang itu juga al ilmu bikaunil waqti fa qabilan lis-shaumi. Ya, al ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Orang yang melakukan puasa itu juga orang yang melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunat misalnya, dia tahu bahwa hari dia di mana dia puasa itu, dia tahu bahwa hari itu adalah hari boleh puasa. Ya. Hari di mana dia boleh melakukan puasa pada saat itu. Ya, sehingga dia jangan sampai tidak tahu bahwa hari itu tidak boleh orang puasa pada hari itu. Misalnya kan terutama untuk puasa sunat ini misalnya kan setelah dari tanggal 16 pada bulan Sya'ban sampai dengan terakhir hari Syak, hari Tasyrik dan seterusnya. Nah, ini harus tahu orang itu jangan puasa pada saat-saat itu, pada hari itu. Itu juga syarat sah melakukan puasa bagi seseorang. Ay an ya'lam annal yawmal ladzi yuridu an yasumahu yasihu fi shaumu bi allam yakun minal ayyamil lati nuyani shaumi fiha. Itu ada 4 syarat yang harus dimiliki oleh seseorang supaya puasanya menjadi sah. Jelas niki? Nggih, jelas. Tadi ada yang jamaah yang bisik, bagaimana kalau orang berkumur-kumur dalam bulan Ramadan, apa hukumnya dan apa yang harus dilakukan seseorang yang mau kumur-kumur. Itu nanti akan kita bahas pada waktunya nanti, itu ada. Tetapi tidak apa-apa sedikit, orang kumur-kumur itu tergantung dari jenis kumurnya. Nah, kalau kumurnya kalau dia berkumur, tapi berkumurnya adalah berkumur yang tidak disuruh oleh syariat, kumur biasa, itu boleh kumur dengan catatan dia jangan sampai air itu masuk ke dalam rongga. Itu dia. Oh, tidak sengaja saya, tidak ada masalah, ini tetap dikatakan dia sengaja itu. Sengaja kumur soalnya. Jadi kalau salah masuk, ya batal puasanya. Nah, kalau kumur misalnya kumur karena wudu, itu dia lain lagi ceritanya. Ya, kalau kumur wudu, kumur-kumurannya itu kalau dia tidak keras caranya putar air dalam mulut, itu dia masuk air pada saat dia kumur biasa-biasa, itu bagaimana itu? Itu puasanya tidak batal. Tetapi kalau dia kumur-kumurnya secara keras, blok sampai dia masuk air ke dalam rongga, itu puasanya menjadi batal. Itu mengenai kumur-kumur. Termasuk juga mandi, Nanti akan ada bahasan tersendiri karena tadi yang ditanya mengenai kumur pada bulan Ramadan apakah membatalkan puasa? Tidak, pada prinsipnya tidak membatalkan puasa kalau air tidak masuk ke dalam rongga, ke dalam rongga tidak masuk, tidak masuk, itu tidak membatalkan, Jadi berkumur keras-keras itu mubalaghah, namanya mubalaghah, itu makruh hukumnya. Makruh kita kumur dalam bulan puasa. Masuk maupun tidak masuk air ke dalam rongga itu hukumnya makruh. Termasuk juga kumur-kumur ketika kita wudu. Tidak dianjurkan untuk kumur yang keras-keras mubalaghah itu. Tidak di dalam waktu kita berpuasa. Tetapi kalau tadi itu kalau berkumur-kumur karena itu memang disuruh oleh syariat, perintah syariat, itu kalau dia akan batal puasa kita kalau kumurnya keras-keras. Kalau tidak, enggak. Terlanjur, tapi sudah biasa caranya kumur biasa. Tapi terlanjur masuk, itu tidak membatalkan puasa. Okay. Nah, itu sedikit. Sila. Pengalaman beberapa tahun yang lalu, bahwa biasanya kan sangat dianjurkan begitu dia bilang Allahu Akbar kita buka puasa.
ternyata interval waktu azan di sini sama masjid RRI misalnya ada interval waktu sampai 1 atau 2 menit. Tiba-tiba kan dia azan di sini langsung kita buka puasa. Ternyata di situ baru setelah kita makan baru dia Allahu Akbar. Kira-kira sah apa batal puasa kita? Udah teng di sana misalnya. Dia dasarnya waktu itu belum ada running tag, dasarnya YouTube. Dia tunjukkan dasar saya YouTube, sementara dasar kita adalah RRI. Nah, berarti kan belum waktu dia azan. Ya enggak boleh, iya. Yo. Puasa. Nah, kalau kita batal, gimana caranya? Apa kita qada atau bagaimana? Wajib qada. Nah ini, wajib qada kalau mulai batal. Dan itu berulang kali. Nah, itu yang enggak boleh dilakukan. Iya. Iya, jadi kalau memang sesuai dengan jadwal waktu yang ada, terus itu azan pas pada saat itu kan sudah boleh berbuka. Persis pada saat itu. Termasuk misalnya kita ikuti RRI misalnya kan, itu persis waktunya. Tetapi kalau memang belum terjadi, belum maghrib pada saat itu, jangankan itu, misalnya 1 menit misalnya. 1 menit sebelum waktu masuk itu tetap batal puasa kita. Ya, batal puasa kita dan wajib diqada. YouTube yang tidak tahu ada waktu. Ya, tidak tahu ada ya. Ya, jadi yang kita pakai ada RRI saja yang paling pas. Oke, betul. Tidak usah pakai YouTube lah yang tidak direkomendasikan. Oke. Radio. Karena YouTube itu kan terlalu meluas ya tuh cakupannya. Kita pakai PRRI aja, pakai RRI. Iya, itu dia. Iya. Kalau di luar Ramadan mungkin tidak ada masalah, tapi kalau Ramadan ini yang jadi sangat krusial ini. Ya, jadi kita sepakati aja itu pakai RRI. Yang usah kita ikuti yang lain. Ya. Pakai RRI saja. Ya, saya dengan itu. Dan kita juga sekaligus kita punya jadwal kan, kita bisa konfirmasi jadwal dan ya, itu yang kita pakai, tetap kita pakai yang ini. Ya. Jadi dengan demikian maka kalau kita melakukan berbuka sebelum ini ya batal puasa kita. Ya, tak batal dan wajib diqada. Apakah maaf kita berdosa apa tidak? Kan berdosa. Enggak. Siapa yang tanggung dosa kita sekarang kan masalahnya? Kita tanggung sendiri. Maksud saya kan ya ada. Ya. Kita buka puasa. Menurut Ustaz dia baca. Ya. Sekarang kan gara-gara dia azan itu tidak buka puasa. Ya. Sementara itu belum. Ya tetap kita itu yang menanggung sendiri. Tetap batal. Jadi kalau dosa memang tidak ada yang nanggung sih. Ya dosa kita sendiri. Yang azan itu yang Ya jelas dia orang-orang azan sebelum waktunya haram hukumnya. Ya. Jadi hati-hati yang azan ya. Yang azan sebelum waktunya itu haram hukumnya. Ya, apalagi ini kaitan dengan Ramadan. Enggak Ramadan saja azan orang tanpa di luar waktu, ya di luar waktu itu haram, enggak boleh. Ya, apalagi ini kaitan dengan Ramadan. Wajib kata bukan harus, wajib kata Ka'bah. Enggak bisa begitu. Kita ingat nih, tidak. Salam. Dengan niat.
kita setiap malam setelah tarawih atau cukup 1 bulan sekali. Nah, terus yang kedua nih Pak Ustaz. Yang kedua apa namanya? Apakah pas waktu berbuka itu mana yang lebih afdol, kita sholat maghrib dulu atau berbuka dulu? Terima kasih. Baik. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Ada bahasannya nanti kaitan ini, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik. Tadi ditanyakan tentang niat. Niat itu apa tiap malam atau sekali saja? Itu dia. Sekali saja waktu malam pertama. Itu begini. Ini para imam mazhab beda pendapat sedikit. Ada perbedaan pendapat sedikit. Lah, Imam Syafi'i, imam yang kita ikuti, mengatakan berpendapat bahwa niat itu wajib hukumnya tiap malam. Imam Syafi'i, dan itu yang kita ikuti, itu mazhab kita yang kita ikuti. Wajib berniat tiap malam. Dan niat itu dimulai waktunya sejak maghrib sampai dengan sebelum fajar. Itu kapan-kapan dalam waktu ini kita berniat untuk melakukan puasa Ramadan esok hari misalnya, itu adalah waktu antara maghrib sampai dengan sebelum fajar, dan itu dilakukan wajib tiap malam. Wajib tiap malam. Sehingga konsekuensinya kalau ada malam di mana kita tidak pasang niat, itu dia. Tidak pasang niat, ada malam tertentu untuk tidak pasang niat. Ya apapun, lupa misalnya kan. Kalau tidur atau lupa, hendak kita pasang niat malam itu, ya, maka setelah azan subuh, ya baru kita, oh saya tidak pernah berniat, dan betul tidak ikut sholat tarawih misalnya kan, tidak berniat, maka apa? Maka orang yang bersangkutan puasanya menjadi tidak sah, tidak sah puasa hari itu. Nah, ini dulu, ya. Jadi puasa pada hari itu bagi yang bersangkutan hukumnya tidak sah. Nah, ini yang katakan tadi, bahwa tidak sahnya puasa orang ini karena lupa niat pada malamnya. Orang ini tetap diwajibkan untuk imsak, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa pada hari itu, dan hukumnya wajib, artinya haram dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Mau makan, saya tidak puasa sekarang karena lupa niat, main nyampah, main haram itu, tidak boleh, wajib imsak soalnya. Ya, nah intinya jadi niat itu tiap malam dan sebelum waktu imsak. Bukan sebelum ngebang, sebelum pas waktu sebelum azan, sebelum waktu subuh tiba. Nah, itu sebelum waktu subuh tiba. Itu dia. Niat itu dari pas maghrib sampai dengan pas sebelum waktu subuh tiba. Silakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan itu, tetapi Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i mengatakan bahwa, disebutkan bahwa itu bagi orang kita yang pengikut Imam Syafi'i, disunatkan untuk memasang niat pada malam pertama untuk melakukan puasa Ramadan selama sebulan. Disunatkan. Dan dianjurkan, disunatkan. Ya. Jadi kalau itu yang sudah kita lakukan pada malam pertama, pada tanggal 1 maksudnya, kita berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan lamanya dalam bulan Ramadan ini. Itu niat kita. Kalau itu yang sudah kita lakukan, maka ketika misalnya malam tertentu kita lupa niat, nah itu dia. Lupa kita berniat pada malam itu, ya, maka puasa esok hari kita menjadi sah. Jadi kalaupun sudah berniat 1 bulan selamanya malam pertama, tetap wajib kita niat tiap malam, itulah maksudnya. Tetap wajib kita berniat tiap malam. Malam pertama tanggal 1 kita berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan kan. Besok malam wajib kita pasang niat.
Wajib hukumnya kita pasang. Jangan sengaja tidak pasang niat, tidak boleh. Ya, wajib kita pasang niat setiap malamnya. Tetapi kalau kita lupa, itu dia. Kalau kita lupa pasang niat di malam tertentu, nantinya itu puasa esok hari kita sah. Jelas sikit? Jadi itu maknanya pasang niat yang pada satu malam pertama itu adalah untuk 1 bulan itu. Dan kalaupun kita pasang niat 1 bulan pada malam pertama itu adalah untuk malam pertama, untuk hari pertama sebenarnya juga. Ya, walaupun kita puasa besok selama sebulan lamanya, niat itu untuk yang besok doang, hari besok doang. Tetapi karena kita niat seperti itu bisa mengcover puasa kita yang kita lupa niat pada malam itu. Pada malam itu dia. Makanya itu penting. Jangan bilang saya sudah berniat semalam tadi malam tidak boleh, wajib tetap berniat. Walaupun kita sudah pasang niat 1 malam pertama, besok malam aja kita berniat terus sampai dengan terakhir. Tetapi kalau kita lupa, ini itu persoalan. Itu yang menjadi penting, kalau kita lupa itu yang manfaatnya. Berniat sebulan namanya pada malam pertama. Itu 1. Okay. Jelas nih, ya untuk mengantisipasi dan memang disunatkan dan disyaratkan disunatkan. Yang kedua, ulama mengatakan yang di sini yang kedua wasannya tu akhdhul ajra kamilan law mata qabla tamami syahri itibaran bi niyyatihi. Dan kalau misalnya fardu takdir orang itu meninggal belum selesai Ramadan, belum selesai. Nah, akhirnya tanggal-tanggal berapa di tengah-tengah bulan Ramadan itu dia meninggal dunia misalnya orang itu. Kan mungkin saja terjadi kan? Tidak terjadi. Maka ya orang itu sudah dicatat puasa sebulan. Itu dia manfaatnya. Ya, ini walaupun dia tidak selesai puasanya kan, tapi sudah dia pasang niat sebulan, itu faedahnya. Pada malam pertama pas tanggal 10 meninggal dia, tapi catatan malaikat sebulan. Itu manfaatnya berniat malam pertama itu ada sama sebulan lamanya. Itu mengenai niat ya, itu mengenai niat. Yang kedua Nabi tadi berbuka puasa. Sholat tergantung orangnya. Kalau yang ini tergantung orangnya. Kalau memang orang akan terganggu ya dengan sudah dihidangkan makanan, ya itu lebih baik dia berbuka dulu, lebih bagus dia berbuka duluan, karena nanti jangan-jangan pas di sholat itu yang dipikirin gitu ya. Lebih baik itu berbuka dulu ya. Tapi kalau orang tidak terlalu terganggu dengan itu, misalnya tentu sholat lebih utama ya. Tapi kan tergantung kita, tergantung orangnya yang bersangkutan. Bahkan dia sholat dulu, setelah sholat baru dia berbuka. Jadi sebelum takjil maksudnya. Kalau takjil itu kalau sekedar untuk molak puasa pas apa itu takjilnya harus cepat, itu harus segera, bukan makannya maksudnya. Kalau yang dia maksudnya kayak makannya. Karena kalau pas ya itu jangan sampai sunat itu adalah ketika kita memolak puasa itu pas pada saat maghrib tiba. Itu sunat itu. Jangan lambatin itu yang itu. Ya, jangan lambatkan yang itu. Tapi maksudnya kalau makan sudah hidangan tersedia, lain cerita kalau yang itu. Ini kalau sekedar takjil, pada futur, itu yang adalah pas ketika begitu azan mulai, itu yang harus dilakukan. Harus segera buka puasanya. Sebaiknya, tadi bukan haram sih, bukan wajib sih, cuma sebaiknya itu sunat hukumnya. Segera membuka puasa. Nyaur akhir dia, nyaur agak terakhir, jangan sampai pas azan subuh gitu ya. Terakhir dalam artian kalau seperti
tadi Pak Ustaz. Enggak. Artinya kita sholat dulu baru kita melaksanakan takbir. Makan besar gitu maksudnya. Bagaimana hukum puasa kita? Sah, tetap tidak masalah. Cuma kita tidak mendapatkan pahala sunat. Sunat untuk mensegerakan takjil itu. Segerakan untuk segera berbuka puasa itu. Kan sunat hukumnya segera membuka puasa kita itu. Sunat. Artinya kalau tidak ada kita lakukan, ya dapat pahala sunat. Sunat yang pahalanya sangat besar itu. Ya, segera segera berbuka puasa. Sila. Imsak, okay. Ya. Oke. Di sini ada penjelasan mengenai itu. Imsak itu sekitar 10-15 menit kan menurut ini seperempat jam disebutkan di sini. Ya sekitar 10-15 menit itu imsak. Nah, imsak itu hanya sekedar untuk berjaga-jaga sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Hati-hati dalam langkah kehati-hatian itu gitu. Ya, dalam langkah kehati-hatian. Tapi kalaupun misalnya pada waktu imsak itu kita masih ngopi, minum kopi, tidak batal puasa kita, tidak batal puasa kita. Ya, cuma karena itu sunat hukumnya, tidak mendapatkan pahala sunat gitu loh. Itu persoalan. Imsak itu kan menahan diri untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa pada saat-saat itu. Nah, 10-15 menit itulah sebelum pas waktu subuh. Kalau kita langgar itu, ya tidak mendapatkan pahala sunat kita. Ya, dia tidak mendapatkan pahala sunat. Ya. Jadi boleh. Boleh dalam artian tidak batal puasa kita. Iya sampai menjelang pas nah itu yang biasa. Kalau menjelang azan hati-hati gitu, nanti jangan-jangan pas sudah masuk, sudah titit begini, misalnya titit begini, batal puasa kita. Gitu. Hati-hati, nah itu. Makanya imsak itu hati-hati sesungguhnya. Dalam rangka kehati-hatian, maka dia sunat hukumnya. Iya, nggih, sila. Mana-mana sila. Untuk masalah lupa niat ya, umur ini. Kalau lupa niat, kita tidak sah puasanya, tapi wajib imsak. Nah, kalau kumur batal. Nah, konsekuensi antara istilah tidak sah dengan batal nih, apakah kalau yang tidak sah tetap konsekuensinya qada ataukah sama dengan beda dengan batal? Tidak sah dengan batal. Maksud Pelonggo? Ya sama enggak konsekuensinya yang istilahkan tidak sah dengan batal gitu. Ya, kalau batal kan sudah terjadi duluan, aktivitas puasa itu sudah ada. Sudah terjadi duluan, maka ketika kita misalnya kita ada pekerjaan yang menyebabkan itu rusak puasa kita kan itu batal. Itu dia, itu kan batal namanya. Artinya pas bulan Ramadan kalau memang batal boleh makan, tidak imsak gitu. Itu yang tidak tergantung. Jadi kalau umpamanya dia batal puasa karena apa misalnya? Umur lebih. Yang kumur lebih tadi. Nah, kan berumur tadi. Ya, itu nanti ada penjelasan di sini, itu tetap kita wajib imsak. Wajib imsak tetap, ya. Nah, tapi kalau yang lupa niat, ya? Kalau lupa niat kan apalagi itu wajib imsak. Tidak sah. Ya, tidak sah kita puasa dan kita wajib imsak. Ada penjelasannya, ada bicara lebih rinci mengenai diganti qada nanti gitu. Wajib qada. Tidak sah pun yang batal. Ya, jadi tidak sah kita puasa karena memang kita tidak puasa sejak awal itu kan, dari awal waktu sampai dengan hendak kita melakukan puasa. Karena memang tidak sah. Itu wajib qada. Jelas niki? Yang tadi belum kok? Kalau kita marah-marah itu batal enggak puasanya? Nah, kalau marah batal sih enggak, cuma makruh hukumnya. Makruh kita mengumbar kemarahan kita, mengekspresikan kemarahan. Batal enggak batal. Cuma makruh hukumnya kita marah-marah. Dan yang lainnya ada nanti ada penjelasannya mengenai hal-hal yang
makruh pada waktu kita sedang melaksanakan apa puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.